Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Sustainability Ranking of the Iranian Major Ports by using MCDM methods. Anggota kami ada Erlangga Davananda, Nathan Bayi Prasumya, serta Muhammad Safi Asraf. Latar belakang, industri maritim bergerak menuju rantai pasokan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas logistik dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Sustainability of Maritime Supply Chain di Iran merupakan salah satu topik yang belum banyak dipelajari. Pelabuhan memainkan peran penting dalam mempromosikan posisi Iran dalam transit produk internasional, memperkuat hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan negara-negara tetangga timur dan timur laut, meningkatkan PDB, dan mempromosikan peran zona bebas dalam pembangunan nasional negara. Tujuan, masing-masing dimensi berkelanjutan mengejar tujuan yang dijelaskan di bawah ini. Ada 3 tujuan, yaitu tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial, di mana tujuan ekonomi ini meminimalkan biaya operasi seperti transportasi dan biaya persediaan adalah tujuan pada ekonomi. Tujuan lingkungan. Tujuan lingkungan adalah untuk mengurangi efek destruktif dari pelabuhan dan industri perkapalan. Tujuan sosial, pengembangan pelabuhan dan konservasinya menjadi kawasan ekonomi khusus secara langsung yang berdampak pada keadilan sosial, pengangguran, laju pertumbuhan penduduk, dan tingkat melek huruf dan sosial. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah MCDM, di mana akan membantu evaluasi kinerja pelabuhan. Yang digunakan sebagai pembanding pada penelitian kali ini adalah ada 4 metode, yaitu Suara Method, Marcos Method, Kokoso Method, dan Deskriptif. Baik, yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Dapat kita lihat di tabel di atas, terdapat alternatif dan kriteria. Terdapat 3 jenis kriteria, yaitu ekonomi kriteria, environmental kriteria, dan sosial kriteria. Kemudian data-data ini akan diolah dan dianalisis. Berikut selanjutnya adalah tabel mengenai matriks ekonomi kriteria, lalu ada matriks environmental kriteria, dan satu lagi adalah tabel decision matrix for social kriteria. Kemudian diolah data. Setelah dikumpulkan, data tersebut diolah menggunakan MCDM. Ada beberapa metode penggunaan MCDM. Yang pertama ada Marcos, lalu ada Kokoso, dan yang terakhir ada Topsis. Kemudian dapat kita lihat di sini ada tabel mengenai penilaian, dibagi 5 kelas penilaian dengan nilai masing-masing dari evaluation statusnya dari do not recommend, kemudian usually recommended, approve, highly approved, dan yang terakhir adalah highly approved dan prefer berdasarkan nilainya. Lalu setelah diolah menggunakan metode MCDM tadi, didapatkan hasil yang baru, nilai baru, new criteria weights for economic kriteria. Kemudian juga terdapat nilai baru untuk environmental kriteria dan nilai yang baru untuk sosial kriteria. Adapun hasil utamanya adalah pertama, untuk meningkatkan pembangunan pelabuhan berkelanjutan, maka diperlu dilaksanakan dan dibentuk komite pembangunan berkelanjutan. Sebagai berikut, yang pertama menyiapkan dokumen dan pendidikan serta membentuk kelompok kerja atau komite untuk keberlanjutan. Lalu yang kedua, keakraban dengan konsep pembangunan berkelanjutan, seperti mengadakan pelatihan kursus, mempersiapkan instruksi eksekutif, dan keakraban dengan agenda konferensi Rio ke-21. Lalu yang ketiga, menjelaskan pendekatan pembangunan berkelanjutan di bidang kegiatan organisasi. Dan yang terakhir adalah menggunakan indikator pembangunan berkelanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan pelabuhan dan memberikan solusi ahli melalui indikator dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan penelitian yang dimulai dari identifikasi permasalahan, kemudian studi literatur, kemudian mengumpulkan data-data yang valid. Selanjutnya setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data. Selanjutnya analisis hasil pengolahan data tersebut dan melakukan kesimpulan dan saran. Selanjutnya analisis. Dalam melakukan analisis hasil pengolahan data dengan metode pengambilan keputusan multikriteria yang berbeda diterapkan untuk memecahkan peringkat keberlanjutan masalah pelabuhan utama di Iran dengan menggunakan metode suara dengan dibebankan kepada subkriteria
serta bongkar muat minyak panjang dermaga, populasi memperoleh skor tertinggi di bidang ekonomi, lingkungan, dan aspek sosial dari keberlanjutan. Kemudian, teknik Marcos dan Cocos yang paling mirip dalam ketiga dimensi keberlanjutan tersebut. Dan keduanya merupakan metode yang cocok untuk mengevaluasi keberlanjutan pelabuhan. Hasil metode Marcos, kriteria ekonomi, lingkungan, dan sosial merupakan kriteria yang efektif dalam pembangunan berkelanjutan pelabuhan utama Iran dan sebagian besar telah diterapkan di pelabuhan Astara, Basher, dan Imam Khomeini. Selanjutnya, hambatan dan tantangan. Pertama, sulit memperoleh data sampling karena keterbatasan pengambilan data saat pandemi yang harus dilakukan dengan studi lapangan. Kedua, tantangan terhadap definisi dari subkriteria dan desirability pada masing-masing subkriteria indikator SD dan memperoleh informasi yang akurat tentang subkriteria yang ingin dicapai hasil yang dapat diandalkan di lapangan. Ketiga, kesulitan dalam pengambilan data melalui internet karena data di situs web tersebut sangat terbatas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.